Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pelantai, di mana minggu lalu kita sudah membahas bryophyta atau tumbuhan lumut. Untuk kali ini topiknya tumbuhan paku atau Pteridophyta. Kamu perhatikan tanaman yang ada di sekitar pohon ya, di hutan bawah ini. Nah, ini termasuk tanaman paku ya. Sebelumnya Ibu sampaikan tujuan pembelajaran. 1. Mengidentifikasi ciri-ciri tumbuhan paku. 2. Menjelaskan klasifikasi tumbuhan paku. 3. Menjelaskan metagenesis tumbuhan paku. 4. Membandingkan ciri-ciri bryophyta dan Pteridophyta. 5. Membedakan gametofit dan sporofit tumbuhan lumut dengan tumbuhan paku. Yang keenam, memberikan contoh manfaat tumbuhan paku dalam kehidupan manusia. Untuk selanjutnya, kamu perhatikan beberapa tumbuhan paku atau Pteridophyta. Gambar 1 itu paku pedang, ada bagian yang menggulung, itu daun mudanya. Yang nomor 2 paku suplir. Yang ketiga paku kawat. Yang keempat paku tiang. Yang kelima paku simbar menjangan atau tanduk rusa. Yang keenam semanggi atau Marsilea crenata. Yang 7 paku ekor kuda. 8 paku sarang burung. Dengan melihat beberapa tumbuhan paku, kalian semakin paham terhadap ciri-ciri tumbuhan paku. Dari pengamatan beberapa tumbuhan paku, bisa diidentifikasi ciri-ciri tumbuhan paku atau Pteridophyta. Yang pertama multiseluler, tersusun oleh banyak sel. Yang kedua eukariotik, inti selnya sudah bermembran. Yang ketiga ototrof, karena memiliki klorofil sehingga bisa mensintesa makanannya sendiri. 4 kormophyta, termasuk tumbuhan yang sudah bisa dibedakan akar, batang, dan daun. 5 tracheophyta, tumbuhan yang sudah memiliki jaringan berkas pengangkut, jadi sudah memiliki silim dan fluim. 6 tidak berbunga, akarnya serabut, umumnya batang rizoma. Daun mudanya menggulung, bisa kamu amati pada gambar 1. 10 daun bermacam-macam, ada yang bisa menghasilkan spora, disebut sporofil, ada yang tidak menghasilkan spora, termasuk tropofil, bisa berfungsi untuk fotosintesa. Selain itu, daun juga bisa dibedakan berdasarkan ukuran, menjadi mikrofil, ukuran kecil, dan ukuran besar, makrofil. Pteridophyta termasuk tumbuhan berspora. Berdasarkan habitatnya, Pteridophyta bisa sebagai hidrofit, higrofit, epifit, dan saprofit. Dan yang terakhir, ini juga termasuk ciri khas, yaitu mengalami metagenesis, suatu pergiliran keturunan antara generasi gametofit dan sporofit.
Sekarang perhatikan tumbuhan paku, struktur tumbuhan paku. Ciri khas tumbuhan paku, daunnya muda, menggulung, ya. Terus umumnya batang dalam bentuk rizoma. Terus daunnya kalau dilihat, ya, itu ada yang menghasilkan spora, ada yang tidak, ya. Spora, adanya spora bisa dilihat di bagian bawah daun, ya. Spora terdapat pada sporangium, di mana sporangium, kumpulan sporangium itu disebut sorus, dan pada sorus yang muda itu ada pelindungnya namanya endosium. Penampang melintang sorus bisa kamu lihat bagian-bagiannya. Nah, pada bagian luar, ya, terdapat sel-sel berdinding tipis, ada juga yang sel-sel berdinding tebal. Sel-sel yang berdinding tebal ini dinamakan anulus. Anulus jika kekeringan, sel-selnya akan mengerut dan sporangium akan pecah sehingga spora keluar. Jadi di sini, kalau pada tumbuhan paku yang mengatur pengeluaran spora dari sporangium adalah anulus. Beda dengan yang tumbuhan lumut. Yang mengatur adalah gigi peristom. Berikutnya Ibu sampaikan aneka sorus. Sorus bisa bermacam-macam dilihat dari warnanya, bisa dilihat dari letaknya, dan bisa berbeda-beda dari bentuknya. Bentuknya ada yang lonjong, ada yang bulat, ada yang berupa garis. Sedangkan yang warna ada yang oranye, ada yang merah, ada yang coklat, dan untuk yang letaknya ada yang di ujung, ada yang di tepi daun, ya, dan ada yang di pinggiran lekuan. Selanjutnya Ibu sampaikan klasifikasi tumbuhan paku berdasarkan spora yang dihasilkan. Ada 3 golongan paku homospora atau isospora, yaitu tumbuhan paku yang menghasilkan spora dengan bentuk, ukuran, dan jenisnya sama atau spora homogen. Contohnya paku kawat dan suplir. Yang kedua, paku heterospora atau anisospora. Ini ukurannya berbeda, ya, dan jenis kelaminnya juga. Yang berukuran besar itu berjenis kelamin betina, sedangkan yang kecil jantan, ya. Mikrospora itu yang jantan, makrospora yang betina. Contohnya paku semanggi dan paku rane. Yang ketiga, paku peralihan, ya. Ini bentuk dan ukurannya sama, tapi sudah bisa dibedakan jenis kelaminnya. Contohnya paku ekor kuda. Berikutnya tentang klasifikasi tumbuhan paku. Yang pertama, Psilophyta, paku telanjang dengan ciri-ciri tidak berdaun, akar rizoid, sporangium pada ujung-ujung cabangnya. Hidup di zaman purba, maka disebut paku purba, dan ditemukan dalam bentuk fosil. Masih satu jenis yang masih ada,
hampir punah, yaitu Psilotum spesies. Yang B, Lycopodophyta atau paku kawat. Cirinya, daun kecil tersusun spiral, sporangium muncul dari ketiak daun dan berkumpul membentuk strobilus atau kerucut. Batangnya seperti kawat, kebanyakan hidup sebagai epifit. Contohnya Lycopodium, Selaginella, dan Isotes. Yang C, Equisetophyta. Cirinya, daun kecil, tunggal, dan tersusun melingkar. Memiliki rhizoid, sporangium dalam strobilus atau runjung. Warnanya kekuning-kuningan, batangnya seperti rebung, asparagus, atau mirip dengan daun cemara. Batang berongga, berbuku-buku, dan tumbuh tegak. Contohnya paku ekor kuda atau Equisetum. Yang D, Pterophyta. Paku sejati dapat dilihat di sekitar kita. Makrofil, daun muda menggulung. Sporangium terdapat pada sporofil. Contohnya paku tiang, paku resam, suplir, dan semanggi. Berikutnya metagenesis tumbuhan paku. Spora yang keluar dari sporangium apabila jatuh pada tempat yang sesuai akan menjadi protalium atau protalus. Ini berbentuk lembaran sebagai gametofit karena memiliki antheridium dan archegonium. Antheridium itu nanti yang akan menghasilkan gamet jantan yaitu sperma, dan archegonium akan menghasilkan gamet betina yaitu ovum. Sperma akan bergerak ke arah sel telur jika lingkungan sekitar dalam keadaan lembab. Hasil pertemuan sel telur dan sperma adalah sigot. Sigot kemudian tumbuh menjadi embrio, sporofit, terus kemudian menjadi sporofit muda, dan akhirnya menjadi sporofit, ya, tumbuhan paku. Mohon perhatikan skema metagenesis paku homospora. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, spora jatuh pada tempat yang sesuai akan menjadi protalium. Protalium sebagai gametofitnya akan menghasilkan sperma dari antheridium, menghasilkan ovum dari archegonium. Dari fertilisasi, pertemuan ovum dan sperma akan menghasilkan sigot. Sigot akan menjadi tumbuhan paku, ya, yang berperan sebagai sporofit. Nah, terus kemudian pada daun yang sporofil nanti akan banyak sorus, di mana di dalam sorus itu ada sporangium. Nah, dalam sporangium itu nanti keluarlah spora, ya, tatkala
suhu sekitarnya sangat kering sehingga anulus yang pada sporangium ini akan membuka, ya, dan keluarlah spora. Berikut skema metagenesis heterospora, ya, yang membedakan ada ukurannya, ya. Yang makro itu yang betina, mikro yang jantan, ya. Masing-masing nanti akan menghasilkan yang mikro protalium, ya, itu akan menghasilkan sperma, sedangkan yang makro protalium akan menghasilkan ovum. Pertemuan keduanya antara sperma dan ovum menghasilkan zigot. Zigot kemudian tumbuh menjadi tumbuhan paku, ya. Terus kemudian tumbuhan paku pada daunnya, ya, itu akan kelihatan sorus, ya, di mana dalam sorus itu ada kumpulan sporangium. Makrosporangium dan mikrosporangium ini nanti akan menghasilkan masing-masing. Yang makrosporangium akan menghasilkan makrospora dan mikrosporangium akan menghasilkan mikrospora. Bisa dilihat skema metagenesis paku peralihan. Ini hampir sama dengan paku homospora, hanya saja di sini sudah bisa dibedakan jenis kelaminnya, ya, yang jantan dan yang betina. Perbedaan sporofit dan gametofit pada Pteridophyta. Pada generasi sporofit, fase diploid, ya, dan dominan. Ukurannya lebih besar dan tumbuh sampai bertahun-tahun. Beda dengan generasi gametofit, fase haploid dan tidak menonjol. Ukuran sangat kecil, berumur pendek, dan bertahan hanya beberapa minggu. Peranan tumbuhan paku dalam kehidupan manusia. 1. Sebagai penyedia oksigen, ini terkait dengan memiliki klorofil sehingga bisa mensintesa makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Bisa sebagai tanaman hias, contohnya Adiatum coneatum, suplir, Asplenium nidus, paku sarang burung, Platycerium, paku tanduk rusa. Bisa digunakan untuk sayuran, contohnya Marsilea crenata, diambil daunnya yang masih muda. Sebagai pupuk, ini contohnya Azolla pinnata yang bersimbiosis dengan Annabella azolla, alga biru atau cyanophyta, yang dapat mengikat atau menambat N2 bebas di udara menjadi senyawa nitrogen yang dapat diserap oleh tumbuhan. Sebagai obat, contohnya Lycopodium clavatum. Digunakan untuk bingkai karangan bunga, contohnya Lycopodium cerneum. Juga digunakan media, untuk media atau tempat tanaman anggrek. Contohnya Alsopila glauca,
paku tiang. Baiklah anak-anakku, dengan demikian kalian sudah mempelajari tumbuhan Bryophyta dan Pteridophyta. Ya. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang Spermatophyta. Jaga kesehatannya nak, semoga kalian selalu sehat, ya, tetap semangat, ya. Semoga kalian bisa lebih sukses, ya, di semester 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.